Shalom, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membedakan terang yang sesungguhnya dan terang palsu. Ini adalah seri yang keempat, seri terakhir dari terang yang sesungguhnya dan terang palsu. Baiklah, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, hikmat-Mu Tuhan turun atas kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus kami dan melindungi kami dari apapun. Haleluya, amin. Nah, bagaimana cara membedakan terang yang sesungguhnya dan terang palsu? Ada dua ya. Yang pertama, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan yang kedua, jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang pertama, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dalam Matius pasal 7 ayat 16 dan 18. Nah, buahnya apa saja? Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu video terang yang sesungguhnya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Yang pertama, kebaikan. Kebaikan yang dilakukan berdasar pada belas kasihan atau supaya dilihat orang, agamawi ya. Dalam Matius 6 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Supaya disanjung-sanjung, dielu-elukan. Jangan gila hormat ya, dalam Galatia 5 ayat yang ke-26. Buah yang kedua adalah keadilan. Nah, melakukan salah satu perintah Tuhan dalam Yeremia 22 ayat 3 atau tidak. Di antaranya melakukan keadilan, tidak menindas, dan tidak memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Tentang penindasan, salah satu firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan keenam. Menangislah dan merataplah hai orang-orang kaya atas sengsara yang akan menimpamu karena kamu telah membunuh orang benar. Karena Tuhan telah mendengar teriakan minta tolong orang benar. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Membunuh bukan mentang-mentang terlihat kasat mata ya. Nah, kita lihat dalam kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Nah, karena Tuhan lebih mengindahkan korban persembahan Habel daripada Kain, maka Kain panas, sangat marah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Di sini Tuhan sudah memperingatkan Kain. Kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda. Tapi Kain tidak dapat menguasainya. Nah, karena panas hati itu, Kain membunuh Habel. Padahal perbuatan Habel ini benar. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Dan ketika darah Habel berteriak kepada Tuhan dari tanah, maka firman Tuhan katakan, terkutuklah engkau Kain, jika engkau mengusahkan tanah, tanah itu tidak akan memberikan hasilnya sepenuhnya kepadamu. Nah, buah yang ketiga adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Nah, dalam menyampaikan firman Tuhan, menyimpang dari isi Alkitab atau tidak? Kalau menyimpang, ya berarti itu bukan pengajaran, tapi penyesatan. Penyesatan memang harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Dalam Matius 18 ayat yang ke-7. Tentang penyesatan, firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat yang ke-6, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Lalu dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 dan Wahyu pasal yang ke-20 ayat 10, Nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang dan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya.
Selain merupakan penyesatan, firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-18, yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah, dalam menyampaikan informasi atau berita tentang seorang yang benar, di garis bawah ya, seorang yang benar, itu benar atau tidak berita atau informasinya. Kalau tidak benar ya berarti fitnah dan provokasi. Padahal firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-26, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, janganlah kita memprovokasi. Jangan mudah tertipu dengan percaya pada setiap perkataan. Jadilah bijak, bermahkotakan pengetahuan. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan 18. Dan yang menjadi anak Tuhan adalah jika berbuat kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Nah, maka dari itu kita harus memiliki hikmat yang dari atas. Dalam Yakobus pasal yang ke-3 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, hikmat yang dari atas diantaranya murni, cinta damai, tidak memihak, tidak munafik, tulus, buah-buah yang baik. Nah, bagaimana caranya memiliki hikmat dari atas? Ada 3 ya. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Yang kedua, merendahkan diri dan meminta hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dalam Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28. Nah, menjauhi kejahatan itu adalah kasih. Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, di sini dikatakan jangan membunuh. Misalnya, membunuh karakter dengan perkataan yang menyakiti atau menebar fitnah. Jangan mencuri. Misalnya, mencuri damai sejahtera dengan menebar fitnah. Jangan mengingini orang lain atau bahkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Atau dengan kelicikan seperti Saul ketika ingin membunuh Daud. Janganlah tanganku yang membunuhnya, tapi tangan orang lain. Nah, jadi kasih tidak berbuat jahat terhadap sama manusia dalam Roma pasal 13 ayat 10. Dan di sini tidak dikatakan kasih adalah memberi. Tapi bukan berarti saya berkata jangan memberi loh ya. Jangan dipelintir-pelintirkan. Malahan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dikatakan, sekalipun membagi-bagikan segala sesuatu, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kalau seperti itu berarti kasih yang munafik. Padahal dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-6 dikatakan, pelayan Tuhan itu kasihnya tidak munafik. Nah, firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27 sampai 28, di sebelah luar kamu tampaknya benar, tapi di sebelah dalam penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Sama seperti kuburan yang dilapur putih. Di sebelah luar tampaknya bersih, tapi di sebelah dalam penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, kasih adalah memberi, berbeda dengan pelayanan kasih ya. Kalau pelayanan kasih untuk kebutuhan orang-orang kudus dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12, istimewanya di sini
Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Dan Tuhan mengingat jerih payah kasih yang melakukannya, sehingga Tuhan melimpahkan segala kasih karunia, ada segala kebaikan Tuhan dan berkat duniawi dalam segala hal dan keadaan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Karena semua doa dan sedekah orang tersebut yang melakukan pelayanan kasih telah naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan telah mengingatnya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-4. Nah, menjauhi kejahatan itu adalah kasih. Dapat dimulai dengan menjaga hati. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semua bersumber dari hati. Makanya firman Tuhan katakan yang terutama yang kamu jaga hati. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Jangan jadi Kain yang karena tidak menjaga hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, menjadi seorang pembunuh orang yang tak bersalah. Akhirnya Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Jika engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasilnya sepenuhnya kepadamu. Ya, membunuh bisa bermacam-macam ya. Misalnya membunuh karakter dengan menebar fitnah. Ini salah satunya ya. Dan juga jangan menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap bisa bermacam-macam ya, bukan melulu uang. Bisa jabatan dalam pekerjaan, dicarikan pasangan, diberikan handphone, sanjungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah merendahkan diri dan meminta hikmat dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5 dikatakan, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaknya ia meminta kepada Tuhan. Nah, kita lihat dalam kisah Raja Salomo, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke-15 dan 2 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-13. Ketika Raja Salomo diangkat menjadi raja atas Israel, Raja Salomo ditanya Tuhan dalam mimpi, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Karena Raja Salomo menyadari kalau masih sangat muda dan belum berpengalaman, maka Raja Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa tersebut. Dan Tuhan memberikan hikmat dan pengertian sesuai yang diminta Raja Salomo. Bahkan memberikan bonus-bonus luar biasa yang tidak diminta oleh Raja Salomo, seperti kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum Raja Salomo dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah Raja Salomo. Luar biasa sekali Tuhan kita. Lalu yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, mari kita buka. Dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, mengapa berseru kepada Tuhan? Kok bukan pada manusia yang punya ini dan itu, yang pendidikannya sampai setinggi apa? Nah, karena Tuhan sumber hikmat
dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Hikmat Tuhan begitu dalam, dan hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dan selain itu, Tuhan Maha Tahu. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang di dalam gelap. Dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-22. Dan juga Tuhan tidak berdusta. Dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Karena Tuhan tidak menerima suap. Dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Sehingga tidak akan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Nah, selanjutnya bagaimana cara membedakan terang yang sesungguhnya dan terang palsu adalah jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Nah, kenapa harus diuji? Yang pertama, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama dikatakan banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang kedua, dalam Yeremia 14 ayat yang ke-14 dikatakan ada nubuatan penglihatan palsu, padahal Tuhan tidak mengutus, tidak memerintahkan, bahkan tidak berfirman kepada mereka. Yang ketiga, dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24, nabi palsu dapat mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Yang keempat, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18, orang yang mempunyai roh tenung dapat berpura-pura rohani, bahkan mengganggu pelayanan yang murni. Nah, maka dari itu kita harus memiliki karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Membeli di mana? Nah, karunia roh tidak dapat dibeli dengan uang. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Karunia roh tidak dapat dibeli dengan uang, tapi dapat diperoleh dengan langkah-langkah di bawah ini. Ini juga merupakan bekal untuk memulai pelayanan, apapun itu. Yang pertama adalah baptisan air, yang kedua baptisan Roh Kudus, yang ketiga adalah baptisan api. Yang pertama, baptisan air. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptiso. Asal usul katanya adalah bapto yang berarti menenggelamkan. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Nah, yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11 dan Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Hal ini sesuai dengan ketika Yesus telah disalib, bangkit, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22.
Beberapa tanda baptisan Roh Kudus diantaranya, yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, menerima kuasa. Yang ketiga, berbahasa roh. Dan yang keempat, memberitakan firman Tuhan dengan berani. Yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Jadi, hanya yang dipimpin Roh Tuhan saja yang merupakan anak Tuhan. Yang kedua, menerima kuasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa? Itu kuasa untuk mengadakan mujizat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Bahkan dalam Alkitab tertulis, sapu tangan Paulus pun dapat menyembuhkan penyakit. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-12. Nah, ketika seseorang memiliki kuasa, barang-barang yang dimilikinya pun juga memiliki kuasa. Lalu yang ketiga, tandanya adalah berbahasa roh. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Lalu tanda baptisan Roh Kudus yang keempat adalah memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Sebab siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan memilih yang dianggap bodoh, hina, lemah, tidak terpandang, dan tidak berarti bagi dunia, supaya jangan ada seorang pun yang bermegah di hadapan Tuhan. Paulus di awal suratnya sering mengatakan, dari Paulus yang bukan karena manusia dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, tapi karena kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-1. Lalu yang berikutnya adalah baptisan api. Dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-49 dikatakan, setiap orang akan dikarami dengan api. Setelah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, lalu dibaptis api, itu berarti kita dididik oleh Roh Kudus, digarami dengan api. Nah, pengurapan Tuhan, Roh Kudus, mengajar dan mengingatkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27 dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Bahkan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-100 dikatakan, kita dapat lebih mengerti dari orang-orang tua. Nah, kita akan terkejut dan terkejut ketika Tuhan menyingkapkan satu persatu, bisa melalui marifat, hikmat, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Tuhan Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, sehingga kita bisa tahu ini, bisa tahu itu, bisa membedakan roh, dan lain-lain. Dan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Karena dia akan memunculkan kebenaran dan hak orang benar seperti terang, dan keadilan orang benar seperti siang. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-6. Nah, semuanya itu diiringi dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, berdoa dan berpuasa. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, membaca dan merenungkan Alkitab. Yang pertama, berdoa dan berpuasa. Ada berbagai macam bentuk puasa dalam Alkitab. Kalau tidak kuat dengan yang nanti akan saya sebutkan di bawah ini, bisa mungkin disesuaikan sendiri. Tuhan melihat hati, bukan melihat penampilan luar. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Di antaranya ada puasa Daniel,
10 hari makan sayur dan minum air putih dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-12. 21 hari dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Lalu puasa Ester, 3 hari tidak makan dan tidak minum dalam Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Lalu puasa Yesus, 40 hari 40 malam dalam Matius pasal yang keempat ayat yang kedua. Nah, salah satu firman Tuhan tentang puasa dalam Sakarya pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan, laksanakan hukum yang benar, jangan menindas, dan jangan merancangkan kejahatan dalam hatimu. Lalu yang kedua adalah memuji dan menyembah Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang ke-6. Dan aktivitas di surga itu siang dan malam tiada henti-hentinya dengan nyaring memuji, tersungkur menyembah Tuhan. Dapat dibaca di kitab Wahyu ya. Lalu yang ketiga adalah membaca dan merenungkan Alkitab. Mintalah pada Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Untuk membuka pikiran agar kita mengerti kitab suci. Lukas pasal 24 ayat yang ke-45. Karena bila tersingkap firman itu memberi pengertian. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-130. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Maka dari itu milikilah minyak pengurapan Roh Kudus supaya pelita kita tetap menyala. Tanggalkanlah perbuatan-perbuatan yang gelap. Jangan tertidur dengan menjadi orang-orang kegelapan. Sadar dan berjaga-jagalah karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Nah, dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 14 dan Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 dan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, milikilah manusia rohani yang dewasa. Dengan memiliki manusia rohani yang dewasa dalam Kristus, makan makanan yang keras, kita dapat memahami ajaran tentang kebenaran, sehingga kita memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan seperti anak kecil yang hanya memerlukan susu, sehingga tidak memahami ajaran tentang kebenaran, yang masih duniawi, yang terdapat iri hati dan kedengkian, supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis, kelicikannya yang menyesatkan. Nah, yang saya sampaikan ini bukan ajaran manusia, tetapi saya menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dan saya tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dalam diri saya. Dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkat
perlindungan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian video saya kali ini, Tuhan Yesus memberkati.